tidak janji akan keselamatan itu, maka ketika roh keluar dari tubuhmu, setan mengambilnya langsung dan dibawanya ke tempat yang dia inginkan. Percaya kata-kata saya. Beberapa kali saya mendoakan orang yang sudah sakit parah di rumah sakit, baik di rumah, dia dalam keadaan bingung seperti memberontak. Saya tidak tahu apa yang pergumulan yang menjelang. Tuhan memanggil dia. Ketika anak-anaknya memanggil saya dan minta didoakan ibunya itu, saya selalu bertanya kepada mereka, apa yang harus didoakan untuk ibu ini? Agar saya jelas mendoakannya. Karena saya tidak mau nanti kalau terjadi apa-apa pada ibu ini, mereka jadi bertengkar, mereka menyalahkan saya. Dan seketika mereka mengatakan, Pak, doakan saja. Kami sudah berusaha sekian lama. Kalau Tuhan berkehendak ambil, biarlah ibu kami pergi di dalam Tuhan. Oke, kita berdoa. Dan ketika didoakan, baik saat berdoa, baik setelah selesai berdoa, ada yang lepas rohnya. Di situ saya yakin orang yang didoakan itu adalah orang yang sangat beruntung. Karena kalaupun dia dalam keadaan koma, ketika saya membisikkan firman Tuhan di telinganya, ketika saya membisikkan menuntun dia untuk bertemu dengan Tuhan, ketika saya menuntun dia untuk melawan semua godaan-godaan dari iblis yang mungkin sedang berusaha meredup dia, maka dia ada di dalam kemenangan. Amin. Nah, ini sedikit menyinggung dari prolog Pak Tarigan dan tadi prolog sebuah lagu yang saya sampaikan. Silakan Pak Tarigan. Bagaimana Pak? Tidak. Maksudnya gimana Pak? Maksud saya sedikit memisahkan pengalaman saya ketika mendoakan orang-orang yang dalam keadaan sekarat. Ya. Nah, saya merasa beruntung Tuhan pakai menuntun orang-orang itu melepaskan rohnya di dalam Tuhan. Saya tuntun, saya berdoa di telinganya. Saya tidak pakai akal saya. Dia dengar nggak ini ya? Saya nggak pakai akal itu. Ya, dia apakah ada dalam keadaan koma loh Bapak Ibu? Dia dengar nggak ini? Ya, tapi saya tahu kok. Walaupun orang itu koma, sebetulnya dia bisa mendengar loh apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya saya doakannya dengan keyakinan saya, mereka pergi dengan tenang dan damai. Dan saya percaya itu Tuhan telah mengambil mereka dengan baik. Itu saya maksud Pak. Ya, itu karena tidak pakai akal, tapi Roh Kudus bekerja pada Bapak. Nah, itulah salah satu contoh ya, dalam keadaan apapun memang kita harus minta pertolongan ya, kepada Tuhan supaya kita diterima dengan baik. Nanti tanyakan, ada pernah mengatakan memang kita ini akan ke sana ya Pak Pendeta ya, akan kalau sudah mati clear, nggak ada lagi pengampunan. Sebelum mati minta ampun. Kalau sebelum mati pun nggak minta ampun Pak, nanti tempatnya itu tinggal di mana ya, neraka loh Pak. Tempat kalau udah meninggal itu tempatnya cuma dua. Kalau nggak di neraka di surga. Bisa juga ngawang-ngawang ke surga nggak, ke neraka nggak. Kata cerita Pak. Tapi mungkin Pak Pendeta nanti bisa jelaskan, dan ada juga beberapa narasumber, saya lupa ada Pendeta Sinulinga, Profesor Sinulinga dan Pak Pendeta Bango, Pendeta Marhaini. Makasih Pak, lanjut Pak, silakan. Baru saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke firman Tuhan. Hari ini saya hanya dikasih dua firman Tuhan saja, singkat sekali. Dua firman Tuhan yang singkat, tetapi di dalam perluannya panjang banget. Ya, panjang banget. Dua itu panjang banget. Ya, dan itu, saudara, kalau kita nanti mendengar firman Tuhan ini, kita pakai akal kita, udah nggak cekli lagi. Ya, jadi letakkan dirimu, letakkan hatimu,
letakkan akal, letakkan semuanya, ya. Dengar aja firman Tuhan itu. Jangan berdebat di dalam hati. Ah, itu kan katanya. Ikutin aja. Oke, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba buka, siapa yang sudah membuka, bantu Pak Pendeta bacakan. Ayat 18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Ya, saya ulangi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Saya mencoba membaca dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, lebih mudah lagi dipahami, didengarkan. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, berarti mengucap syukur bagi kita orang percaya itu sudah harga mutlak. Katakan amin. Mutlak loh. Mutlak. Saya punya pendapat. Bersyukur itu levelnya, level bersyukur itu di atas doa. Bersyukur itu level di atas doa. Ada seorang teman saya di Jakarta, dia seorang pendeta. Jemaatnya tidak banyak. Jemaatnya paling 20 orang saja. Ketika kita sharing tentang bersyukur, teman saya ini namanya Pendeta Supriyana. Pendeta Supriyana ini mengatakan begini, Pak, Bu, saya sudah lupa. Beberapa tahun yang lalu ke belakang ini saya sudah lupa kapan saya terakhir meminta kepada Tuhan. Wow. Bapak Ibu, hari ini masih ada yang meminta kepada Tuhan? Sekarang ini ada yang meminta kepada Tuhan? Teman saya Pendeta Supriyana, bertahun-tahun dia sudah tidak perlu minta kepada Tuhan, tetapi bersyukur. Wow. Saudara pasti tidak mengatakan nggak masuk akal. Setuju? Pasti saya juga pertama mendengar ini nggak masuk akal. Walaupun saya hamba Tuhan, bagaimana mungkin seorang manusia biasa, jemaatnya kecil, 20 jemaatnya. Kalau tadi jemaatnya 2000 misalnya, oke lah. Ini 20 jemaatnya mengatakan sudah beberapa tahun terakhir ini saya tidak pernah meminta kepada Tuhan. Ketika penyakit jantung menyerang dirinya, dia tidak meminta kesembuhan, tetapi mengatakan bersyukur Tuhan, terima kasih hari demi hari bisa menjalani dengan keadaanku seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, bersyukur, dan dia selalu bersyukur. Ketika anaknya mau melanjut kuliah, sekolah lebih tinggi lagi, tidak ada dana, dia mengatakan Tuhan, aku bersyukur anakku akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Aku bersyukur ketika nanti anakku bisa masuk ke perguruan tinggi. Aku bersyukur, dan pertolongan Tuhan datang dengan cara ajaib itu. Ada saja orang datang untuk memberikan berkat, ini nggak cerita loh. Ada saja tiba-tiba temannya datang memberikan berkat. Ya, saya tahu kehidupan orang itu. Itu salah satu partner pelayanan saya. Saya suka dengan hamba Tuhan satu ini karena kesederhanaannya di hadapan Tuhan. Saudara, kita ini kadang bersyukur itu hanyalah formalitas di bibir saja. Coba saudara bayangkan kalau saudara seperti rekan saya tadi, bersyukur dia terhadap segala hal, karena firman Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, suka
tidak suka, senang atau duka, susah atau gembira, bersyukur. Saudara paham maksud saya? Saudara bisa melakukan itu? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa, saudara. Karena kita berpikir, kenapa saya bersyukur? Hari ini pensiun saya sudah mulai menipis. Bagaimana saya bisa bersyukur? Keuangan saya sudah mulai menipis. Bersyukur tidak sebatas cukup sampai 1 bulan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Saya punya seorang teman wanita ibu-ibu yang lebih tua dari saya. Saudara, ibu ini namanya Ibu Handoyo. Ya, tidak pernah saya bertemu dengan dia, berdialog dengan Ibu Handoyo ini, tidak pernah kata-katanya keluar dengan keluhan. Tidak pernah ada keluhan yang dia sampaikan kepada kami. Selalu bersyukur. Bersyukur. Walaupun saya kadang melihatnya, ini ibu kok bersyukur karena apa ya? Hidupnya kayak gini susahnya. Anaknya melawan dia, menantunya melawan dia. Tetapi dia bersyukur, 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 dan bersyukur. Walaupun air matanya berlinang, walaupun dia menangis, saya belajar. Tanpa dia membacakan firman ke saya, tanpa dia menafsirkan firman ke saya belajar dari dua hamba Tuhan ini. Adakah yang telah Bapak Ibu dapat dari awal saya bicara ini? Katakan amin. Amin. Coba tanya ke sebelah, ada enggak Bapak Ibu dapat? Untuk tanda benar. Tanya ke sebelah saudara, adakah yang sudah didapat? Adakah? Pastikan hikmat Tuhan diperoleh pada hari ini. Pastikan agar Bapak Ibu pulang tidak sia-sia. Ya, saya tidak mau juga berdiri di sini sebagai hamba Tuhan sia-sia menyatakan firman Tuhan. Harus jelas. Ya, pastikan. Dan jangan malu ketika di sebelah Bapak Ibu bertanya, dapat enggak? Kalau enggak dapat, misalnya yang bertanya wajib mendoakan dalam nama Yesus terima Tuhan. Kita semua pergi dari sini nanti harus membawa sesuatu pesan dari Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita ini semakin tua, secara logika hitungan-hitungan apapun, waktu kita sudah semakin dekat. Ya, waktu kita sudah makin dekat. Ayo, kekeh dalam firman Tuhan, taat, tegak lurus dalam firman Tuhan. Jangan pikirkan kiri kanan lagi. Itu godaan-godaan yang setan buat kepada kita agar kita terpeleset, dan ketika kita mengakhiri hidup kita tidak di dalam Tuhan. Itu yang iblis inginkan. Saudara harus tahu, iblis itu cara kerjanya sangat jahat, sangat licik. Senantiasa dia meminta saudara dan saya, senantiasa dia mengawasi kita 24 jam. Kita nggak boleh lengah terhadap setan iblis itu. Saya kalau digoda setan, digoda iblis, yang saya lakukan cuma satu. Dalam nama Yesus, enyah engkau. Tegas saya bicara. Dalam nama Yesus, enyah engkau setan. Jangan kau mengganggu diriku, jangan kau mengganggu dua ketapku, jangan kau mengganggu istriku, anakku, keturunanku. Dalam nama Yesus, enyah engkau. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus,